pengelola barokah baik dari Disdik Kota Bandung maupun dari Kementerian Agama Kota Bandung menyampaikan jazakallah pada Al Ustadz, jazakumullah kepada Yayasan Asyahid yang telah berkenan untuk menerima kami bergabung dengan kajian Al Ustadz di malam hari ini. Tentu ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri karena kita tahu beliau sangat luar biasa, bukan hanya dari segi kajian-kajiannya, tapi dari segi motivasi, kemudian kepribadian, dan lain halnya banyak lagi yang perlu kita dapatkan dari beliau. Oleh karena itu, pertemuan kali ini mudah-mudahan bukan yang pertama dan yang terakhir, Pak Kiai. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan Insya Allah. Pak Kiai berkenan untuk terus membimbing kami para jamaah barokah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung maupun di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung. Pak Kiai yang hadir pada kesempatan ini bukan hanya guru PAI saja, tapi alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, kemudian Bapak Ibu Penilik, dan Bapak Ibu guru yang lain juga insya Allah hadir. Oleh karena itu, sekali lagi jazakallah atas berkenannya untuk memberikan tausiah pada malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita semuanya semakin hari semakin bertambah, bukan hanya sekedar wawasan saja, tetapi insya Allah bertambah kebaikan kita, keberkahan kita, dan pengamalan dari apa yang telah kita pahami dari ajaran Islam. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pengelola Barokah. Lumayan kita udah umur berapa setahun ya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan jamaah setia semuanya. Pak Kiai izinkan juga, kebetulan hari ini mungkin kita secara wasilah bisa berkolaborasi itu atas jalan dari istri beliau nih. Alhamdulillah, Bu Haja Dewi. Iya, kalau tanpa beliau kayaknya mungkin. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Bu Haji lagi sakit, lagi kurang sehat nih. Lagi kita doakan mudah-mudahan Bu Haja Dewi bisa disehatkan seperti biasa lagi. Semangat Bu Haji ya, luar biasa. Terima kasih menjadi wasilah buat kita semua. Baiklah jemaah barokah dan juga jemaah Asyahid sekalian, nampaknya nanti kita berjalan langsung saja ke materi. Nanti begitu mungkin di statement di akhir, mudah-mudahan Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Bidang hadir, nanti bisa menyapa kita semua. Baik, acara selanjutnya yaitu paparan. Nah, hari ini materinya tentang Asmaul Husna, udah al-mutakabir ya. Berarti udah lama sekali Pak Kiai ya. Kebayang dari Ar-Rahman itu kapan gitu ya, udah ya ketutup. Kak mute Pak Yudi, ke mute. Oh, sorry. Ya. Nah, izinkan sebelumnya saya menyampaikan CV Pak Kiai, meskipun jamaah saya sudah paham, sudah tahu ya, nah, tapi jamaah barokah belum. Izinkan Pak Kiai, punten. Nama Dr. Haji Komarudin Khalil MAG, tempat tanggal lahir di Indramayu 15 Januari tahun 1974. Alamat beliau di Jalan Haji Bardan 5 nomor 312 RT 05 RW 04 Kelurahan Kujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Istri beliau bernama Hajah Dewi Nurlestiati SAG, GPI di SMP Negeri 40 Kota Bandung. Pendidikan Pak Kiai SD Darmayu 01 di Indramayu, kemudian SMP Negeri 4 Indramayu, SMA Negeri 01 Indramayu, S1-nya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan PAI. Wah, ini senior dari Pak Ketua Barokah Pak Kiai ini. Tahun 1998. Kelas abdi. Ya, nggak diterima terus ngelamar jadi PNS, Kang Yudi. S2 juga di UIN, S3 juga kemarin. Saya nggak diterima jadi guru PAI-nya.
Jadi bagian untuk kembalinya Pak Kiai ini. Pengalaman organisasi Pak Kiai saya sampaikan, pertama beliau pernah menjabat di Ketua Senat Mahasiswa IAIN Sunan Jaya Bandung, manajer utama minimarket Kopma, kemudian Ketua Umum Kopma IAIN, manajer pemasaran Kiserba, Sekretaris Umum BKPRM Indramayu, Kepala Bidang BKPRMI, Ketua MI, Ketua IK, kemudian Ketua Asdikom, dan pengalaman kerja beliau manajer di SDM Kopantren Darut Tauhid. Kalau dulu saya ingat ketika Agim nggak bisa, biasanya ini Pak Kiai yang menjadi gerbang yang keduanya. Alhamdulillah. Kemudian manajer Super Mini Market Darut Tauhid, ZM di Super Mini Market Darut Tauhid, Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syariah, trainer pelatihan manajemen kolbu, trainer pelatihan manajemen kolbu di Malaysia, Kairo, Singapura, Hong Kong, dan Australia, luar biasa. Kemarin kita GPI di Lembang saja luar biasa. Yang dari Pak Kiai. Kemudian insya Allah, kita Direktur Utama PT Sinergi Insan Sejahtera Trainer, spiritual motivator. Dan karya buku-bukunya banyak sekali. Wah, ini insya Allah nanti disampaikan di jamaah sekalian ya. Banyak nih karya-karya beliau. Mudah-mudahan ini cerminan luar biasa. Mudah-mudahan bisa sharing dan memberikan bekal buat kita semua. Baik, mangga nyerahkan Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Hari ini kita akan sharing tentang Al-Mutakabir. Mangga dihaturanan. Turnuhun Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzubika min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para guru-guru yang mulia, para orang tua yang saya muliakan, yang selalu saya minta doa restu dan bimbingannya. Wabil khusus malam ini saya sangat berbahagia hadir bersama saya Ketua Majelis Al-Barokah sekaligus Ketua MGP AI SMP, Kang Ijang Maftuh, hatur nuhun Akang, jadi wasilah kita berkolaborasi. Kang Yudi Jenal, hatur nuhun sekjennya. Para guru-guru MGPAI SD di Kota Bandung, jajaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kemenag Kota Bandung, para guru-guru PAI, SMP, SD, dan semua yang hadir dari Al-Barokah, juga yang saya hormati, yang saya muliakan tentunya jamaah rutin kajian Majelis Taklim Yayasan Asy-Syahid yang senantiasa istiqomah di malam Sabtu kita berjumpa untuk mengkaji Asmaul Husna. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh berkah untuk kita semuanya. Tapi mohon barangkali beberapa saat lagi habis. Entah kenapa nih Kang Ijang, Kang Yudi, tiba-tiba Zoom mendadak ada sedikit masalah. Ibu dan Bapak beberapa menit mungkin pas akan kajian saya mulai 10 menit ke depan nih mungkin habis Zoom ini. Tidak tahu baru malam ini kejadiannya ini. Tapi Bapak Ibu setelah kita keluar mohon masuk di link yang sama. Andaikan tiba-tiba ini kita log out nih keluar, jadi masuk, diklik lagi di password dan di link yang sama ya. Dan itu insya Allah sudah lama, artinya bisa berdurasi lama. Ini juga sudah disiapkan durasinya 2 jam lebih nih, tapi entah kenapa ada kendala. Moga-moga saja tidak, tapi kalau tiba-tiba ini panitia ngasih tahu, ada tulisan basic cenaa, biasanya ini cuma 40 menit. Kalau tiba-tiba keluar, nah berarti Ibu Bapak kita masuk pada link yang sama ya. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Tidak apa-apalah, memang semua kejadian pasti dengan takdir skenario Allah Subhanahu wa taala. Kang Ijang dan Kang Yudi serta para orang tua, para guru-guru yang mulia yang saya hormati. Seperti biasa sebelum saya lanjutkan di kajian Yayasan Asy-Syahid, kita mengawali dengan sama-sama baca kalimat thayyibah sambil memohon kepada Allah semoga kalimat thayyibah ini tertanam di hati dan jiwa kita, dan mudah-mudahan Allah izinkan saat kita mengakhiri kehidupan di dunia yang fana ini,
Kalimat-kalimat thayyibah inilah yang terakhir kita ucapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya biasakan setiap majelis-majelis, sebab Allah bisa karena biasa. Mohon diikuti walaupun tetap menonaktifkan mic-nya supaya lebih terdengar khusyuk, lebih jelas suara saya, tapi diikuti di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaromatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bibarakatil Fatihah. Nas'alukal ijabah ya Allah. Nas'alukal barakah, nas'alukas salamah, nas'alukal afiyah, nas'alukal hidayah, nas'alukal ma'rifah, nas'alukal mahabbah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, kita lanjut doa juga untuk orang tua kita masing-masing. Mari sama-sama kita ucapkan dari hati yang ikhlas, penuh harapan kepada Allah. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma ya Allah. Sebut nama ayah ibunya masing-masing saat mengatakan warhamhuma. Warhamhuma ya Allah kama rabbayani shaghira. Duhai Allah, berkahi majelis ini. Berkahi semua yang hadir di majelis ini. Berkahi kedua orang tua kami ya Rabb. Muliakan dunia akhirat ayah ibu kami. Selamatkan dunia akhiratnya ya Allah. Berikan balasan-Mu. Berikan balasan kepada kedua orang tua kami dengan balasan-Mu yang sempurna. Dengan syurga-Mu, dengan ridha-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang tiada Engkau suka. Dari seluruh amal yang sia-sia. Berikan pada kami melalui majelis ini ilmu yang bermanfaat. Agar hidup kami penuh manfaat. Agar hidup kami semakin taat, terlindung dari segala maksiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa-doa kami. Taqabbal ya Karim, birahmatika ya Arhamar Rahimin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah memang
syariatnya dulu bersama Kang Ijang, Kang Yudi, ada acara motivasi pengembangan karakter untuk guru-guru MGPAI, SMP, SD, dan SMA ya Kang kalau tidak salah. Dan sudah lama dibicarakan. Hanya ya mohon maaf karena sudah hampir 8 tahun ini majelis Syarif Hidayatullah ini Kang Ijang. Dan setiap malam Sabtu. Jadi saya bilang nggak bisa malam Sabtu Kang, kecuali gabung barokahnya. Dan qadarullah malam ini baru terwujud rencana yang diinginkan itu. Tidak apa-apa, semua ada waktunya, semua ada saatnya masing-masing. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini mendatangkan manfaat, ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Sebagai namanya Al-Barokah, Masya Allah. Majelis Taklim Al-Barokah. Majelis Taklim Barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum Al-Mutakabbir, seperti biasa juga saya menyampaikan motivasi untuk perbaikan diri, khususnya saya, keluarga, dan seluruh jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, Allah itu jikalau sudah berjanji, la tukhliful mi'ad, tidak akan ingkar. Maka harus yakin sepenuh hati, jikalau kita sudah melaksanakan apa yang dijanjikan Allah, itu sebenarnya tinggal nunggu saja. Apapun yang sudah dijanjikan, pasti Allah tidak akan ingkar janji, mu'ala sulaya kana janji. Apa salah satu janji Allah? La ing syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur, pasti aku akan tambah, akan aku berikan berlimpah, terus semakin luas, semakin banyak nikmat kepadamu. Karena itu Ibu dan Bapak, para guru-guru yang mulia, baik yang SD, yang SMP, yang SMA, kemudian semua hadirin, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebab kalau sudah syukur mah ya insya Allah. Dulu Kang Ijang saya dinasihati waktu keluar pesantren itu begini sama Kiai. Kalau sudah di luar sana Mar, jangan takut tidak punya rezeki. Komar jangan takut kurang rezeki. Takutlah tidak punya syukur saat Komar dapat rezeki. Jangan takut tidak punya gajian. Takutlah tidak punya syukur saat gajian. Sebab Allah mu'alsulah ya engkau syukur ditambah. Jadi harus jujur nih Ibu dan Bapak semuanya. Kalau seandainya rezeki belum bertambah, kenikmatan-kenikmatan belum bertambah, jangan-jangan kita ini belum bersyukur. Dan harus jujur, jangan-jangan kita belum bersyukur. Saya sudah bersyukur nih Ustadz. Nah sebentar. Allah lewat Rasulullah memberikan jalan bersyukur itu tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah kalau begini. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur dan berterima kasih pada manusia yang jadi jalan datangnya nikmat, maka tidak bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak pandai berterima kasih dan bersyukur pada manusia lain yang jadi jalan datangnya nikmat pada dirinya, tidak diterima syukurnya kepada Allah. Dan ada dua manusia yang betul-betul jasanya besar pada kita. Ada dua manusia yang jikalau kita bersyukur kepadanya, maka jalan sampai kepada Allah, usul kata guru saya, nyampe. Siapa dua manusia besar yang jasanya sangat luar biasa pada kita? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru-guru kita. Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi, orang yang paling besar jasanya pada kita, yang pertama orang tua, yang kedua guru. Ini semua nih Pak Yudi, Pak Ijang, dan tadi Pak Haji Aceh ngajinya luar biasa, merdu. Itu nggak bisa kita seperti ini tanpa jasa guru-guru sejak kecil yang ngajarin kita alif bata, yang ngajarin kita bisa menulis. Jadi kalau sekarang jadi ketua MGPAI SMP, sekarang jadi sekjen, sekarang wis banyak lagi kesuksesan nih Ibu Bapak para guru-guru yang mulia ini.
Kalau mau jujur, berarti ini sukses dan hebatnya jasa guru-guru kita dan jasa orang tua kita. Dan orang tua serta guru itu jalan. Jalan kita sampai syukurnya kepada Allah. Ibu dan Bapak sekalian, harap dimaklum namanya jalan tuh, sunnatullahnya tidak semuanya mulus. Yang namanya jalan tuh kadang ada tanjakan, kadang ada belokan, kadang terjal, kadang tidak enak. Ya nggak apa-apa, jangan dipikirin. Lalui saja, supaya engkau sampai pada tujuan. Saya tuh pengen bersyukur, terima kasih sama orang tua Ustadz, tapi orang tua saya begini, tapi orang tua saya tuh, tapi itu dihilangkan. Wong namanya jalan nggak mungkin, fitrahnya jalan kan nggak mungkin mulus semua. Ada yang tidak enaknya, ada yang terjalnya, ada yang belokannya tajam. Pilihannya cuma satu, lalui jalan itu supaya engkau sampai pada tujuan. Artinya nikmati, jalani, dan lalui dengan penuh rasa syukur siapapun, bagaimanapun keadaan orang tua kita. Takdirnya dari merekalah lahirnya kita. Pandai-pandailah berterima kasih kepada orang tua kita. Termasuk ini guru-guru. Enggak semua guru tuh enak ngajarnya, betul gak Kang Ijang? Enggak semua enak, enggak semua guru tuh baik ngasih nilainya. Tapi lalui saja supaya kau jadi murid yang sukses. Berkahnya santri dan murid tuh saat engkau menerima semua keadaan gurumu. Ada yang guru tuh begitu datang, buka kertas lembar. Hari ini ujian harian. Saya tidak tahu ya anak-anak sekarang ada enggak begitu. Dulu masa saya itu kan tiba-tiba datang, keluarkan kertas lembar. Hari ini kalian ujian. Perasaan belum diterangkan Pak, sudah ujian. Ya terima saja, itulah gurumu. Nanti ada barokah sendiri dengan gurumu seperti itu. Nah ini rahasia pertama nih Ibu Bapak. Karena mereka itu jalan, maka lalui. Saya 162 ini kan saya lihat wajahnya mirip nih. Wajah-wajah yang sebagian besar dengan orang tuanya tuh sebenarnya sih saya tuh pengen Ustaz terima kasih. Cuman kadang orang mau mulai alasan. Jangan simpan semua alasanmu, lalui saja. Apapun keadaan dan seperti apa orang tuamu, nikmati saja, bersyukurlah pada mereka. Begitu ya. Yang kedua, setelah kita bersyukur pada guru-guru, kepada orang tua kita, bahwa sesungguhnya hadirin sekalian, supaya kita kemudian juga bisa mendidik anak kita, semua itu kejadian hanya dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, setelah menjadi orang yang bersyukur, jadilah orang yang ikhlas dalam setiap amal. Ini nasihat sebelum Al-Mutakabbir nih ya, sebagai prolog. Kenapa sih harus ikhlas? Sebab bukan karena kita hebat kemudian kita bisa memintarkan murid kita. Kalau mau jujur mah semua karena Allah. Semua karena Allah. Kita malah haula wala quwata illa billah. Karena itu harus segala sesuatunya karena Allah. Hebat nih ya. Ketika Abdul Muthalib, kakeknya baginda Nabi Muhammad, datang tentara besar bernama Abraha, kemudian mau menghancurkan Ka'bah. Sebelum menghancurkan Ka'bah, bertenda berkemah, mereka merampasi harta milik orang-orang Mekah, termasuk 100 domba milik Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya baginda Nabi. Begitu Abraha mengatakan, siapa pemimpin suku Mekah itu suruh menghadap kepada saya. Ka'bah itu akan saya hancurkan. Terus datanglah Abdul Muthalib dengan segala kewibawaannya dan tidak mau duduk untuk menandakan bahwa dirinya tidak mau tunduk pada Abraha itu. Dan terjadilah dialog yang luar biasa nih, pelajaran buat guru-guru, buat kita semua sebagai pendidik nih Kang Ijang. Gini, kata Abraha, adakah yang kau ingin sampaikan wahai Abdul Muthalib? Pernyataan Abdul Muthalib gini, Abraha, tolong kembalikan 100 ekor kambing punya saya itu. Yang kamu ambil itu kembalikan kambing saya. Tertawa terbahak-bahak Abraha sambil mengatakan, kamu ini pemimpin apaan? Kamu ini tokoh seperti apa?
Itu Ka'bahmu mau saya hancurkan. Lah mikirin kambingmu. Kirain saya kau datang mau bernegosiasi, meminta saya untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Karena sebentar lagi dengan tentaraku akan aku hancurkan Ka'bah itu. Malah minta kambing milikmu. Tapi jawaban diplomasi yang luar biasa dari Abdul Muthalib apa? Karena yang bertanggung jawab pada kambing itu adalah saya tuannya, maka itu urusan saya. Sedangkan urusan Ka'bah punya pengurusnya sendiri, punya penanggung jawabnya sendiri. Aku serahkan pada pemiliknya Ka'bah itu. Urusanku mana kambingku yang 100. Omongan ini ditertawakan asalnya oleh Abraha. Tapi kemudian menjadi sejarah yang luar biasa. Seolah-olah Abdul Muthalib mengajarkan pada kita bahwa Allah pemilik segala-galanya termasuk Ka'bah, maka Allah yang akan bertanggung jawab pada Ka'bah. Saya punya kambing tuannya, maka itu urusan saya. Dan betul saja hadirin sekalian, begitu Abraha mau menyerang, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sampai dijadikan Abraha dan seluruh pasukannya seperti daun berlubang yang dimakan ulat karena dilempar batu oleh burung ababil, yang batu itu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rupanya benar, kita harus banyak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sejatinya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau sudah karena Allah, insya Allah sudah pertama selamat tuh urusan kita. Mana bukti bahwa kita tak berdaya nih? Saya kasih contoh nih Ibu Bapak hadirin ya. Dokter itu kan paling ngerti kesehatan. Kalau sakit pasti tahu obatnya. Lebih banyak mengetahui dunia kesehatan daripada kita. Kalau dokter itu punya kuasa, harusnya dokter tuh jangan sakit. Namun tidak sedikit Bapak Ibu guru yang saya hormati, dokter jantung masih muda meninggal Kang Ijang karena serangan jantung mendadak. Ya Allah ya salam. Harusnya kan dia bisa, tapi la haula wala quwata illa billah. Kita ini nggak bisa. Kalau kita punya kuasa dan bisa, harusnya anaknya guru-guru tuh paling pinter. Karena guru-guru kan sering mendidik anak orang. Tapi nyatanya Masya Allah, tidak sedikit guru-guru tuh bisa minterin anak orang, kesel, mangkel, hese, minterin anak sendiri. Allah ingin buktikan, engkau tuh la haula wala quwata illa billah. Makanya mulai hari ini mah harus banyak dibaca oleh para guru. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya emang nggak ada upaya dan upaya. Akal nih nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Allah yang mau, kalau Allah yang ingin, sudah terjadi. Karena itu harus ikhlas. Ikhlas tuh menyerahkan segala sesuatu hanya karena Allah. Habis sholat Isya, istri saya panik di barusan nih. Wah ya, ada-ada saja ya. Ada apa nih? Itu Neng Devi, adik ipar kami yang biasa mengelola Zoom ini kenapa ya? Cina tidak ada basic, cina padahal ini masih kita membelinya, masih lama waktunya. Maksudnya basic, artinya 40 menit nih habis. Panik istri saya. Aduh ya makanya banyak guru-guruan. Tenang. Kita sudah berniat baik, tidak diniatkan untuk 40 menit. Ini udah lewat nih 40 menit nih ya. Halo? Berarti ternyata masih ada nih, saya sambil nunggu keluar dulu. Makanya belum, jangan-jangan tidak. Tenang aja Bu, kalau sudah mah nggak usah panik. Udah Allah yang memegang segala-galanya. Ya tapi malu Ibu, masa 40 menit. Padahal kan Pak Yudi tuh nawarin katanya Zoom-nya apa dari Barokah atau sudahlah, udah kita siapkan. Tenang aja, udah tenang gitu. Nah, kalau sudah begitu mah harusnya kita tuh la haula wala quwata illa billah. Kadang buat Allah tuh ya kun fayakun saja. Kun fayakun saja gitu. Nah, mudah-mudahan kenapa saya minta Ibu dan Bapak guru ikhlas termasuk diri saya. Allah teh Maha Pencemburu, Ibu. Udah Maha Pencemburu. Kalau Ibu bikin kopi niatnya dipuji suami, siap-siap Ibu malah disakiti oleh suami. Karena Allah tahu
Ya Allah, saya bikin kopi, mudah-mudahan suami tambah sayang. Mudah-mudahan suami muji saya. Papa, ini kopinya. Suami minum 10 tahun. Rumah tangga, nggak hafal-hafal. Saya itu kopinya pahit. Ini kopi apa kolak? Ya Allah, kalau ibu nggak ikhlas, ya Allah. Itu kenapa? Karena Allah Maha tahu, Allah Maha pencemburu. Ya, niat puji suamimu, aku bikin hati suamimu itu malah mengolok-olokmu. Kan hati suami dalam genggaman Allah. Nah, tidak sedikit tuh, Bu. Saya ingin nanti menyekolahkan, menguliahkan anak bungsu nih sekuat tenaga. Siapa tahu anak bungsu ini nanti yang berhasil kaya raya, nanti menyekolah, membalas budi saya, mengurus saya. Kalau niatnya begitu, Allah tuh bikin sebaliknya nanti tuh. Tiba-tiba anaknya bikin mangkel, anaknya nakal, anaknya waduh, sampai ibu, ya Allah, kamu tuh ibu mati-matian supaya. Tolong evaluasi. Jangan-jangan niatnya tidak karena Allah. Ibu bapak guru nih, saya mau rajin ke sekolah, biar kepala sekolah nih menilai saya baik. Jangan aneh tuh, Bu. Dibikin kepala sekolah tuh tiba-tiba ngelihat kita tuh enek. Kenapa enek? Padahal jam 6 sudah datang, jam 7 bekerja keras, jam 8 ibu sebentar tidur karena lelah udah 2 jam kerja. Pas tidur itu kepala sekolah ngelihat. Dasar guru malas, tidur aja. Ya Allah, ya salam. 2 jam kerja rajin sudah hilang. Karena Allah yang memiliki dan menguasai hati kepala sekolah. Maka jadi gimana? Sekarang ya Allah, saya mau kerja, sekolah, ngajar yang rajin. Karena itu saya mencari ridho-Mu. Karena itu perintah-Mu. Kepala sekolah, teman-teman mau muji, mau tidak, bukan urusanku. Urusanku mah, aku mencari ridho-Mu ya Allah. Aduh, baru 5 menit kerja, kepala sekolah datang. Ya Allah, menit rajin ibu ini mah ya, pagi-pagi. Allah, ya Allah. Benar, Bu. Ya Allah, saya bikin kopi buat suami karena mencari ridho-Mu. Kau nyuruh saya bakti pada suami. Urusan suami mau terima kasih, urusan suami mau muji atau tidak, bukan urusanku ya Allah, urusanku aku mencari ridho-Mu. Tos. Padahal kopinya teh pahit. Eta suami bilangnya, Masya Allah mah, memang kau istri yang pengertian. Malam ini teh papa mau lembur, ini kopi pahit. Insya Allah 2 hari 2 malam nggak bisa tidur nih papa nih mah. Allah eta teh. Gitu. Ibu, kalau ngurus anak karena anak supaya nurut, siap-siap anak tuh nambah lawan, Bu. Tapi kalau ibu, ya Allah, aku mendidik anakku, kewajiban karena mencari ridho-Mu. Ini amanah-Mu ya Allah. Aku jaga, aku rawat ya Allah. Ini titipan-Mu, aku jaga, aku rawat ya Allah. Aku mencari ridho-Mu. Urusan anak balas budi, urusan anak berbakti, urusan anak berterima kasih, bukan urusanku ya Allah. Jangan aneh, Bu. Anak-anak tuh tiba-tiba baik pada orang tuanya. Barakallahu fikum. Kita lanjut Al-Mutakabir. Karena sekarang belum selesai Zoom-nya, kayaknya sih tidak akan selesai ini Zoom yang benerannya. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin Bapak Ibu Guru, para guru-guru PAI, kajian kami sudah sampai pada Al-Mutakabir. Apa itu Al-Mutakabir? Adalah nama Allah yang ke-9. Artinya Al-Mutakabir adalah yang melihat akan hinanya segala sesuatu selain dari dirinya. Melihat akan kecilnya segala sesuatu selain dirinya. Allah melihat segala sesuatu itu kecil, hina. Dia hanya melihat keagungan dan kebesaran itu hanya pada dirinya. Dan tidak ada pada selainnya. Masya Allah, pas kali ini tadi. Pas la haula ini ya. Jadi Al-Mutakabir itu adalah Allah yang melihat segala sesuatu itu kecil, hina, tak punya apa-apa. Dan sebaliknya, pemilik keagungan, pemilik kemuliaan dan kebesaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperhatikan urutan dari asma Allah yang tersebut dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ayat ini memberikan isyarah atau petunjuk kepada kita bahwa orang yang bisa bernama Al-Mutakabbir harus punya beberapa sifat sebelumnya. Apa sebelumnya? Al-Malik. Dia harus jadi raja. Al-Quddus. Dia harus suci dari segala sesuatu yang tercela. As-Salam. Dia harus menjadi sumber keselamatan. Al-Mu'min harus menjadi sumber keamanan. Al-Muhaimin harus menjadi penjaga segala sesuatu, mencukupi segala sesuatu, memberikan pada segala sesuatu. Al-Aziz yang penuh kemuliaan. Al-Jabbar yang maha bisa memaksa. Baru boleh bernama Al-Mutakabbir. Ya Allah ya salam. Aduh, kita mau boro-boro ya. Walaupun MGPI ketua, tetiasa Al-Jabbar akang. Ayo, ikut barokah, ikut barokah. Ayah Persiba itu akang Ijang. Barokah mangke minggu pahit. Biasa. Tapi Allah Al-Jabbar bisa maksa. Dan Allah kalau udah maksa, tak satu pun bisa menolak. Masya Allah. Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Apa ciri orang mulia tuh? Nggak butuh apapun kepada siapapun. Loh, ngaku sultan. Malah lebih banyak kebutuhannya sultan teh. Butuh pengawalnya, butuh pembantu yang ngurus sapinya, butuh yang ngurus kudanya, Kang Ahmad. Ya Allah. Sok sultan ngurus kuda sendiri. Wah, biasa. Berarti tambah lemah tuh jadi sultan teh. Tambah butuhnya banyak. Sedangkan Allah Al-Aziz nggak butuh apa-apa. Dengan demikian, maka wajar saja Allah bernama Al-Mutakabbir karena dia punya nama-nama sebelum Al-Mutakabbir. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, maka Allah pantas bernama Al-Mutakabbir. Sangat dicela baik menurut agama, baik oleh akal ataupun adat istiadat, atau menurut hukum apapun manusia yang ngaku-ngaku mutakabbir. Atau manusia menamakan dirinya Al-Mutakabbir yang maha memiliki kebesaran kesombongan. Karena ia tidak mencukupi syarat untuk berhak dikatakan Al-Mutakabbir. Ya Allah, katanya kalau ada orang sombong, Al-Mutakabbir itu Allah yang maha gagah dan maha sombong. Ya boleh sombong karena Allah punya tadi tuh Al-Aziz. Sangat dicela katanya menurut akal, menurut agama, menurut hukum apapun orang yang ngaku-ngaku sombong. Al-Mutakabbir. Kenapa ya nggak punya tadi tuh? Makanya Al-Habib Ali Ridho berkata, apabila ada dalam hati kita perasaan besar atau merasa mulia, atau ada perasaan haibah tadi, Al-Mutakabbir, haibah tuh hebat. Berarti di akal kita ada gangguan. Yang bagus nih ya, kata Al-Habib Ali Ridha nih. Apabila kita hati ini merasa ada mulia, merasa besar, merasa haibah, hebat diri kita, itu akal kita ada gangguan. Tidak sehat atau tidak normal, kata beliau. Jadi yang berhak untuk sombong siapa? Ya Allah. Allah itu mutlak menganggap yang lainnya remeh. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa di antara makhluk engkau yang paling kau murkai? Ini hati-hati jangan termasuk orang yang ini nih, ibu bapak, para guru-guru yang mulia, ibu bapak guru. Nabi Musa bertanya, siapa makhluk manusia yang paling kau murkai ya Allah? Allah berkata, makhluk atau manusia yang paling aku murkai terhimpun pada dirinya 4 sifat. Yang pertama, orang yang merasa besar hatinya, takabur. Itu Allah murka pada orang yang takabur. 2, kasar ucapannya. Salah satu ucapan kasar nih kan sekarang sedang ramai-ramai dibalas nih oleh orang Sunda. Karena nggak boleh kasar itu. Ketiga, lemah keyakinannya. Jadi
Kayak kalau saya sedekah dibalas tanya. Sedekah 100.000. Alhamdulillah, geding rapel cair. Apa teh? Sertifikasi cair. Baru sedekah 100.000 nih. Wah, 4 juta nih. Ah, sedekah cenah. 500.000 ke anak yatim. Gening suami proyeknya cair 10 juta. Harusnya berani tuh 1 juta sedekahnya dilanjutkan. Kita mah tos atau 500 juga tos ageng atuh. Turun 10 juta teh. Aya mah 250. Berarti keyakinan kita tuh lemah tuh. Harusnya begitu 10 juta 1 juta. Begitu 100 juta, Bapak Ibu guru 10 juta. Nggak apa-apa masih 10% tuh. Oh, Bapak Ibu guru agama MPAI tiba-tiba dapat 1 miliar. 100 juta berani nggak sedekahnya? Tuh, baru berencana aja udah tegang 100 juta Ustadz. Padahal kan rezekinya 1 miliar. Kita lemah. Maka Allah murka pada orang-orang lemah keyakinan. Yang keempat, kikir atau bakhil. Kita berlindung kepada Allah dari 4 sifat ya. Udah mah sombong, tapi memang ini biasanya pasangan nih. Orang sombong tuh pasti orangnya kasar kata-katanya. Kalau sudah kasar kata-katanya, pasti lemah keyakinannya. Karena dia takut dikalahkan oleh yang lain. Karena merasa besar dirinya. Nggak mau kalah orang sombong mah. Kemudian pasti kikir, bakhil. Nauzubillah min zalik. Berniat sama-sama Ibu Bapak. Nah, enaknya kalau offline teh bisa tepuk tangan Kang Ijang, Kang Yudinya. Hari sekarang kan masing-masing nyalira di laptop. Saya berjanji ya Allah malam ini tidak sombong. Ayo ikuti. Tidak kasar ucapannya, tidak lemah keyakinannya, dan tidak bakhil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga yang sudah berniat tidak bakhil ya Allah, besok ini 177 orang rezekinya banyak dan bisa umroh, bisa haji semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang berniat tidak bakhil ya Allah, yang tidak ngomong, tidak niat ya Allah, ya aku serahkan padamu saja. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma fadhaftuhu fi nari jahannama wala ubali. Ruwahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Maka siapa saja hendak merebut dariku salah satu dari keduanya, pasti akan kuhempaskan ia ke dalam neraka jahanam dan aku tidak peduli siapapun dia. Masya Allah. Pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ruwahu Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit pun walau zarrah penyakit sombong. Insyaallah. Sombong naon Ibu Bapak? Taslah aya nama kita teh nggak punya apa-apa. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan. Cuman kita tetap sok merasa hebat. Anak hafal 30 juz. Oh, yang pamer tuh ibunya. Ya Allah ya salam, pas ibunya ditanya, juz 30 juga belum hafal, baru sampai Al-Falaq, An-Nas. Tapi ceritanya tuh seolah-olah lebih hebat daripada anaknya. Tidak sedikit tuh. Oh. Suaminya yang kepala mah. Tapi kadang istri tuh merasa lebih dari suaminya yang kepala. Jadi kalau suaminya camat, istrinya bisa bupati. Tidak sedikit tuh begitu. Ya Allah ya salam. Padahal titipan, anak titipan, ilmu titipan, harta titipan. Kalau titipan tuh ya, kayak tukang parkir katanya. Bagus tuh filosofi Buya Hamka memberikan contoh tukang parkir tuh ya. Coba. Tukang parkir tuh yang parkir mobil Alphard, Pajero. Ya tukang parkir yang sombong tuh. Habis. Begitu pergi mobil satu-satu tuh ada nggak tukang parkir yang jangan Pajero jangan pergi, Alphard jangan, Pak jangan Pak, 2 hari aja ngaco ini tukang parkir begini. Terus terus
Kenapa? Tukang parkir hanya merasa ketitipi, tidak merasa memiliki. Masya Allah. Ya kita nih nggak boleh sombong. Makanya secara akal pun kalau sudah rasa-rasanya kita syariat bisa, nggak boleh sombong. Tetap Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Bisa. Mana sih contoh bahwa kita tak ada daya dan upaya? Gus Baha bercerita kemarin bagus nih, Bapak Ibu Guru. Ada kertas, katanya ada besi. Secara akal kuatan besi, kuatan kertas nih, Kang Yudi. Mana pembawa acara nih? Masih ada nggak? Kang Yudi? Oh, di unmute. Oh, kasihan di unmute sih Kang Yudi. Mana pembawa acara? Masih hidup? Masih ada? Ya, Pak Kiai hadir. Ya, ada kertas, ada besi. Kuatan kertas, kuatan besi, Kang. Besi ya. Nah, kemarin Gus Baha bagus tuh. Secara akal boleh jawab kuatan besi, tapi secara hakiki terserah yang punya, katanya Kang Yudi. Kalau yang punyanya mau ngancurin ini handphone walaupun dari besi, hancur. Kertas dilaminating, dijaga, berarti kuatan kertas. Nah, itu tuh konsep la haula wala quwata illa billah tuh. Ayam sama dinosaurus gedean mana, Kang Yudi? Dinosaurus. Kuatan mana? Tergantung yang memiliki. Aduh, mendadak soleh sekarang. Ini murid yang bagus langsung. Betul. Secara hakiki tergantung, terserah yang memiliki. Dan yang memiliki maunya ayam yang kuat, Kang Yudi. Dinosaurus sekarang tuh nggak ada. Secara akal kan Pak Ijang harusnya yang masih ada tuh dinosaurus. Gede, kuat, hebat. Tapi Allah maunya ayam. Sok atau dinosaurus di mana sekarang Kang jadi bisa dapatkan tas aya. Kenging ieu teh bahasa Sunda. Kenging. Tadi pecatkan abdi janten. Kenging pisan. Nah, Allah maunya ayam. Ya sudah. Gitu. Makanya Bapak Ibu guru agama tong minder, tong kecil hati. Oh, itu mata kuliah, itu mata pelajaran yang lain memeni. Enggak apa-apa. Secara akal mungkin, tapi kalau kitanya menyerahkan pada Allah, ya apa susahnya. Saya tuh dulu, cita-cita saya tuh kenapa masuk PAI juga, Kang Ijang. Jadi saya tuh waktu SD, SMP, suka sedih tuh. Saya dididik di dunia agama waktu kecil sama abah saya. Begitu masuk SD, guru agama teh sudah tua gitu ya. Cerita Nabi Musa lagi. Nabi Musa wes ketemu. Tapi ya tadi tuh karena jalan guru itu saya ikuti. Dan sepertinya tuh disepelekan oleh guru-guru yang lain. Kalau guru matematika, guru apa tuh keren gitu ya. Terus masuk SMP sama. Masih ingat mau pensiun guru agamanya tuh. Pakai Vespa. Tapi saya barokah. Kemudian, saya punya cita-cita. Besok saya jadi guru agama. Dan saya tunjukkan guru agama itu paling keren. Kalau pakai mobil-mobil yang terbaru. Kalau pakai baju-baju yang bagus. Saya masuk PAI. Keterima. Udah 3 kali saya tes PNS. Keterima. Tapi ya cita-cita ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh guru-guru MGPAI sekarang ya. Saya doakan guru-guru agama paling kaya raya. Amin. Paling barokah. Paling hebat gitu, jadi keren-keren gitu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu mulia. Tapi ya tadi tuh mohon pada Allah, ikhtiar mas sempurna tapi tonggaya harus serahkan pada akhirnya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya apa susahnya sih kalau kemudian dengan segala keterbatasan kalau Allah ingin muliakan seorang hamba ya tidak terhalang oleh siapapun. Insyaallah ada banyak pelajarannya. Sebaliknya dengan segala daya upaya kita menghias dan memperalat diri, kalau kemudian Allah mau menenggelamkan, tenggelam saja. Mari kita lanjutkan. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku ini seorang yang suka berpakaian rapi, suka rambut yang berminyak, disisir yang rapi, dan aku suka bermacam keindahan termasuk kendaraan yang mewah.
Maksud kendaraan yang baik. Apakah yang demikian itu termasuk sombong ya Rasulullah? Nah ini nih bagus nih, bagus. Jadi ada sahabat nanya, ya Rasulullah, saya suka pakaian-pakaian yang bagus, yang rapi. Saya suka rambut tuh diminyakin, rapi, indah. Saya juga suka kendaraan yang bagus. Apa saya termasuk sombong ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang demikian itu bukan sombong, maha indah. Allah suka yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Lantas apa yang sombong ya Rasulullah? Nah ini patokan Ibu Bapak. Barangkali kita tuh tahu nama tapi tidak tahu definisinya. Ini nih bagus nih. Lantas apa itu sombong? Sombong itu cirinya dua. Batarul haq wa ghamsun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain. Itulah orang sombong. Walaupun orang yang pakaiannya bagus, walaupun orang yang penampilannya bagus, tapi dia menghormati sesama. Dia menerima nasihat kebenaran dari siapapun. Tidak dikatakan sombong. Sebaliknya ada orang yang pakaiannya lusuh, kemudian serba jelek, rambutnya kusut, tidak terurus dirinya, menampakkan ketawaduan, tetapi dia menganggap remeh orang lain, maka itulah orang sombong. Jadi bisa dimengerti ya, bagus-bagus ini ya. Jadi ada yang tatawaduan gitu. Tatawaduan tuh gimana ya? Oh, sederhana. Tapi sebenarnya di hatinya siapa sih yang ceramah nih? Nah, gitu tuh. Jangan-jangan itu tuh. Tapi ada pejabat gitu yang sudah mah ganteng gitu ya, yang sudah mah bertitel, yang sudah mah pejabat, tapi dia mendengarkan, dia terima itu nasihat kebenaran. Bukan mungkin, dia tidak sombong. Jadi jangan karena penampilan. Sombong itu pokoknya dua tuh. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain. Kalau kita sudah menganggap dirinya kita mulia dari orang lain, nah itulah ada ciri sombong. Merasa diri kita lebih bersih dari orang lain, itulah sombong. Rasulullah dan para keluarga serta sahabatnya serta para aulia, mereka sangatlah takut kalau mendengar disebut nama Al-Mutakabbir ini. Karena dengan memahami Al-Mutakabbir itu seorang hamba tidak artinya di sisi Allah. Walau apapun pangkatnya. Jadi para salafus salih yang sudah ma'rifah pada Allah nih, ini termasuk lafdzul jalalah, yang kebesaran Allah. Kalau sedang dengar Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, itu gemetar karena memang kebesaran Allah. Apabila seorang hamba sudah beriman dengan Al-Mutakabbir, maka keimanan itu akan menimbulkan beberapa akhlak. Nah jadi Kang Ijang, Kang Yudi, kami bahas Asmaul Husna Syarah Al-Ghazali ini, setelah pengertiannya akhlak kita terus apa? Nah ini akhlaknya nih. Yang pertama, ia akan bersifat tawadhu dan rendah diri. Maaf, rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder. Jadi sifat yang pertamanya, karena sudah mengetahui Allah Al-Mutakabbir, dianya akan tawadhu. Apa ta'rif tawadhu itu? Sebagian ulama mengatakan tawadhu artinya ridho atau senang. Seseorang mendapat tempat atau kedudukan dimanapun di bawah daripada semestinya, tawadhu. Senang. Di sini dicontohkan ada seorang pemimpin, tokoh, pejabat yang dia datang terlambat, harusnya di depan. Terus panitia tidak pada kenal nih. Sini Pak, duduk Pak, sini Pak, duduk Pak, sini. Terus dia senang, nerima. Nah itu tawadhu. Enggak, kan banyak ya kalau orang-orang makan kata, Bapak duduk, kamu tidak tahu siapa saya. Kamu tidak tahu siapa saya. Tahu nggak siapa saya? Nah, orang sombong tuh yang pertama lupa diri. Dirinya saja tidak tahu. Dirinya tidak tahu sampai nanya, tahu nggak siapa saya? Santri yang ditanya, Bapak aja nggak tahu siapa Bapak, komodi abdi kenapa? Saya yang nyumbang pesantren ini saya. Wah, itu tuh. Berarti orang yang tidak tahu, orang tahu itu tadi gitu tuh. Setelah sampai di tempat, disuruh di belakang duduknya, tidak semestinya, tapi dia ridho, dia senang. Itu berarti tawadhu. Tapi kalau dia nerima, terus di hatinya ngomong, biar saja.
tahu nanti selesai acara siapa saya. Tuh, santri itu tuh ya. Nah, itu berarti tidak tawadu tuh. Karena masih ada dendam bahwa dirinya ditempatkan di tempat di belakang. Kalau tawadu itu tadi nerima katanya. Dari sifat tawadu yang dimiliki ini akan melahirkan beberapa sifat yang mulia. Katanya kalau orang sudah tawadu, pertama menerima yang benar dari siapapun, baik dari orang yang mulia ataupun tidak. Asalkan benar, pastilah diterima. Jadi orang rendah hati itu gampang nerima ilmunya. Makanya cerita Imam Ghazali itu kan hadirin sekalian ya, ketika belajar pada Syekh Ahmad adiknya, tolong temukan gurumu. Saya mau belajar, kata Syekh Ahmad adiknya. Kakak pasti nggak kuat, karena guru saya ini spesial orangnya, ahli ma'rifah. Udah nggak apa-apa. Begitu ketemu, banyak bertanya, mau bertanya ini sudah dijawab oleh adiknya karena mukasyafatul qulub. Dan begitu ketemu gurunya, kata gurunya, kamu siap, wahai Ghazali, berguru kepada saya? Siap, apapun. Sudah, mulai besok, bawa sapu, bawa pengki, nyapu di pasar, lepas baju menterimu itu. Padahal jadi qadhi waktu itu. 40 hari, 40 malam nyapu di pasar, dan tanpa harus bicara. Sampai orang-orang menjuluki Imam Ghazali gila, Imam Ghazali gila. Wah, itu yang tadinya ahli fatwa sekarang sudah stres jadi penyapu di pasar. Ternyata maksud gurunya memenggal kesombongan Imam Ghazali karena sudah terkenal, sudah orang pintar, sudah pejabat kaya raya, dipenggal sampai menjadi orang yang paling rendah, yaitu menyapu di pasar, membersihkan toilet. Dulu 15 tahun saya bersama Agim tuh ajaran yang saya paling ingat. Agim selalu nyuruh kami, selalu nyuruh saya tuh kalau di WC di masjid, kalau kotor jangan ditinggal, bersihkan sama komar. Sekalipun itu banyak kotorannya. Bersihkan. Saya dulu bertanya-tanya kenapa kami sering disuruh bersihkan WC, bersihkan sampah apa. Rupanya orang yang berada pada tempat-tempat paling rendah itu bisa mengikis kesombongan. Nah, sampai begitu tuh. Jadi sebaliknya berarti susah ilmu masuk tuh kalau orang sudah sombong. Kalau orang yang tawadhu tuh kayak gini nih, ini gelas, ini teko. Kalau gelas lebih rendah dari teko, gampang tuh terisi airnya. Tapi kalau gelas sudah tinggi daripada teko, susah nih teko ngisinya, karena sudah merasa tinggi. Imam Ghazali itu satu kitab sudah hafal Kang Ijang hanya seminggu. Tapi belajar pada gurunya sampai 25 kali, berulang-ulang, padahal sekali sudah hafal karena ketawaduannya. Dua, kalau orang sudah rendah hati, suka berbakti kepada orang lain, suka menolong orang lain. Masya Allah, benar ya. Kalau orang sudah rendah hati, sudah tawadu tuh, nantinya suka nolong, gampang nolong orang lain. Makanya saya suka tuh acara-acara orang-orang kecil tuh lembut hatinya, Pak. Ibu, Bapak, sok ibu-ibu, berapa kangkung, Mang? 2.000 siket. Allah, 2.000. Biasanya juga 3.002. Orang hatinya tawadu dan orang kecil mah lembut, Bu. Mangga atuh Ibu. Ya Allah. Sudah nawar 3.002 ikat, Ibu guru tuh masih bonusnya tomat ya, Mang. Ya Allah, mangga. Insya Allah. Lembut orang-orang kecil mah. Suka menolong. Terutama kepada Bapak Ibu guru yang suka nawar gitu ya. Jadi suka menolong. Ketiga, selalu bermanis muka di hadapan siapapun. Iya ya, betul ya. Orang rendah hati mah senyum. Senyum. Jadi orang-orang yang wajahnya garang, yang wajahnya suka cemburu itu biasanya orang sombong. Kalau orang rendah hati itu senyum, gitu. Dan mudah untuk ditemani. Yang keempatnya, Ibu Bapak suka tidak pada orang sombong? Tidak. Berarti orang lain juga sebel kalau kita sombong itu. Nah, tawadu yang disuruh adalah tawadu yang tidak melampaui atau melewati batas. Tapi ada lagi nih anjuran dari Imam Ghazali. Seperti memakai pakaian yang mengakibatkan olok-olok, jangan. Karena tawadu itu adalah tawadu yang dilarang. Jadi nggak boleh juga berlebihan. Saking tawadunya, besok guru agama pakai bajunya tuh kancingnya lepas 3 gitu ya. Aduh jangan. Nanti malah jadi olok-olokan murid. Mendadak gitu guru agama hari Senin pada ngajar teh kerudungnya
pakai lipstiknya di atas saja gitu ya, ibu gurunya tuh, yang sebelahnya enggak, abdi matawadu, satu bibir aja yang dilipstikin, entong. Eta mah berlebihan, nggak boleh. Terus pakai baju, nggak boleh. Di sini nggak boleh katanya. Yang membuat menjadi olok-olok tidak boleh, sewajarnya saja. Kesimpulannya, tawadu yang sebenarnya adalah lapang hati, ridho menerima satu tempat kedudukan diberikan kepada kita, dimanapun, yang walaupun itu berhak kita berada di tempat yang tinggi, namun kita menerima dengan senang hati. Yang kedua, akhlaknya, dari akhlak yang ditimbulkan buah dari keimanan kepala al-mutakabir, seorang hamba melihat sesuatu selain Allah termasuk dirinya sendiri kecil. Nah ini nih Ibu Bapak. Jadi akhlaknya satu tawadu, setelah kita belajar al-mutakabir, yang kedua melihat segala sesuatu selain Allah itu kecil. Ia hanya memperdulikan Allah karena selain Allah kecil dan tidak berarti. Yang dianggap besar olehnya cuma Allah. Pemberi rizki Allah, pemberi jabatan Allah, yang mulia Allah, yang maha al-jabbar Allah. Semua anugerah itu berasal dari Allah. Sehingga ya sudah tadi tuh, karena kalau Allah tuh sungguh-sungguh niatnya karena Allah. Karena Allah yang memberi. Nah hati-hati ya, kita tuh kadang padahal atasan kita tuh jadi jalan saja, tidak lewat jalan atasan, ada jalan yang lain. Cuman kadang kita ke atasan, aduh, sampai ada katanya, Pak ini cerita nih, ada seorang anak buah pejabat, begitu pejabat sudah punya wudhu, langsung mau sholat, dia langsung Jumatan. Enggak wudhu dulu Kang Ijam, karena takut tidak lagi di sebelahnya pejabatnya itu. Ya salah, ini durhaka kepada Allah ini. Jangan melanggar hak-hak Allah demi atasanmu. Karena atasanmu itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah ini kita nggak keluar-keluar ya. Berarti aman ini Zoom nih Kang Yudi. Barokah nih, barokahnya para guru-guru nih kayaknya ada yang jadi para wali nih. Sehingga Zoom aja yang tadinya 40 menit masih berlanjut sekarang. Barakallahu fikum. Demikian Kang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa ya. Dari takabir 2 poin ya. Pertama tawadu, yang kedua melihat itu selain Allah itu kecil. Selain Allah kecil, betul. Iya, sangat kecil. Dan termasuk implementasi contoh-contoh anak juga luar biasa, jelas sekali ya. Nah, baik ya Mas kalian, kita barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Kiai. Hati-hati nih ibu-ibu ya, hati-hati ibu-ibu. Termasuk kita berakhlak kepada Allah tuh harus membesarkan Allah. Ibu-ibu guru kalau mau ngajar sampai dandan, bajunya bagus, wangi. Hati-hati kalau mau sholat, lihat dalemannya tuh. Pakai baju yang layak tidak kalau mau kenahnya dibuka tuh. Daster sudah sobek, 2 kali dipakai. Ya Allah ya salam. Mungkin orang lain tidak melihat, tapi kan dirimu tahu tuh. Kira-kira nanya tuh, pantas ke menghadap Allah ini dengan begini. Ya pakai bagian yang bagus ya Bu. Mau kena yang bagus dipakai ya Bu Guru. Jangan buat lebaran saja, kan belum tentu umurnya sampai lebaran. Soalnya belanjanya tiap lebaran aja Pak Kiai. Ya, mangga ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan dengan Pak Kiai. Ada Pak Ilham, Pak Yudi. Oh, Pak Ilham, mangga Pak Ilham. Masih di ini ya, di mute ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak MC, Pak Jenal. Ya, ini saya penggemar acara Barokah dan penggemar Bapak Dr. Komarudin, Pak Ustadz Komarudin. Nuhun Kang Ilham. Ya. Ini yang saya mau tanyakan itu terkait misalkan gitu. Ada orang yang sombong, dan dia itu melecehkan orang lain gitu. Kebetulan kita itu di atas dia, misalkan dari segi yang dia sombongkan gitu. Nah, kita biniati biar niatnya kita itu biar dia itu jadi tawadu gitu kan.
oh jadi rendah hati, dia nggak berani lagi sombong lagi. Jadi biar dia nanti ke depannya itu nggak mau sombong lagi gitu. Jadi biar jadi orang yang tawadu gitu ya. Kita sombongin gitu. Jadi ini dia tuh sombong ngelecehin orang lain. Kita nggak tawadu depan dia tuh, depan orang sombong tuh. Kita sombongin dia, misalkan dia itu sombongnya materi duniawi ya. Nah, kita kasih unjuk juga punya kita lebih dari dia gitu. Kita biar dia diam tuh, biar kedepannya dia itu jadi anak yang baik gitu kan. Jadi orang yang baik, nggak sombong gitu, jadi tawadu gitu. Atau misalkan dari segi agama, misalkan dia sombong sodako atau bagaimana dia memang ada omongan melecehkan orang lain begitu ya, yang membuat kita menjudge dia sombong itu karena memang ada omongan dia yang meremehkan orang lain, mengkerdilkan orang lain. Nah, kita sombongin lagi dia itu dengan apa yang kita punya gitu. Tapi niatnya itu memang biar dia itu, oh ternyata di atas langit ada langit, biar dia mikir gitu. Oh, saya nggak berani sombong lagi ke depannya, takut ada yang nyegag lagi kayak gitu tuh, malu gitu. Nah, itu gimana kalau misalkan sombong ke orang yang sombong kayak begitu? Terima kasih. Ya, yang pertama langsung nih Kang Yudi atau kumaha? Bangga langsung berkiai. Ya, itu ada kaidahnya juga tuh, sombong pada orang sombong itu sedekah. Jadi salah satu sedekah kita pada orang sombong teh kada disombongan lagi, mbeh sadar dianya. Boleh Kang Ilham? Saya punya videonya itu Kang Ahmad kalau di training tuh tentang sombong tuh. Lucu videonya tuh. Jadi ada preman malak ini tukang bala-bala, tukang yang gorengan gitu. Sabar kita bala-bala teh Mang. 1.000 cenah jang. 1.000. Nggak tahu saya siapa, ngasa golok dianya tuh. Tak. Bala-bala segini aja, wah gitu kan. Itu filmnya lucu Kang Yudi. Oh iya dia tuh kebal dirinya gitu, preman lah gitunya, jawara gitu. Sombong. Tidak tahu saya katanya 1.000 bala-bala. Tukang gorengan ya, yang biasanya pakai apa tuh susruknya yang buat goreng tuh, langsung pakai tangan gorengnya di apa tuh di air panas itu gorengnya pakai tangan. Preman mulai mikir, alah cenah gorengnya pakai tangan, oh iya temempan eta panas. Terus dia lempar bala-bala si preman tuh di kecek filmnya tuh. Jadi gitu. Sombongin lagi. Eta minyak gorengnya diraupen ke mukanya. Preman semakin ngeper aja. Aduh ya Allah. Ternyata eta selamang cenah. Mun gitu mah bayar we abdi 100.000. Ternyata duduknya tukang gorengan tadi di atas paku. Ya Allah. Untung saya nggak macam-macam. Ternyata bagus tukang Ilham. Kalau sombong pada orang sombong asal niatnya baik agar dia sadar gitu ya. Nah, mudah-mudahan begitu. Begitu Kang Ilham? Terima kasih. Di depan Kang Ilham misalkan ada orang mencah-mencah gaya gitu, padahal baru belajar 5 jurus gitulah. Ya boleh Kang Ilham gitu di depan anak murid yang gaya nih ambil batu karena Kang suruh. Aha. Nah, maksudnya nunjukin batu aja remuk tuh, apalagi tangan kambu gitu. Boleh gitu. Assalamualaikum. Ya cukup Pak Ilham, puas ya. Iya, terima kasih. Sayang ya ini saya ada filmnya tuh lucu padahal kalau di setelin. Rudi barusan. Pak Kiai, Pak Ilham ini pengelola barokah dan beliau itu selalu bertanya ketika barokah, majelis barokah. Jadi kalau ada dalam belajar mah dapat reward lumayan tuh Pak Ilham. Jadi tiap barokah dan majelis barokah dia bertanya terus, luar biasa Pak Ustaz Ilham nih. Betul. Ya, Pak Yudi, Pak Rudi ada bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Rudi, Kang. Oh iya, mangga Kang Rudi, mangga silakan. Ini jamaah majelis Syarif Hidayatullah nih. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Tadi ada 4 sifat yang Allah dimurkai oleh Allah ya. Kayaknya baru 2 ya. Oh baik, 4 itu. Nah itu yang pertama itu yang orang yang sombong. Betul. Yang kedua orang yang bahasanya kasar. Yang kasar. Yang ketiga orang yang lemah keyakinannya Kang Rudi. Minggu depan aja biar bersambung. Enggak, ini kasihan barokah kan nggak bisa bersambung nih, dia punya majelis sendiri. Iya. Harusnya barokah tuh pengajiannya
malam apa gitulah. Jadi 2 kali gitu. Jadi yang Ya, punten ketiga ke Kang Majelis Rudi yang Al-Barokah. lemah keyakinannya, yang keempat yang kikir atau bakhil. Jangan menjadi 4 orang nih Ibu Bapak. Allah sangat murka ketika Musa bertanya. Nabi Musa bertanya, siapa manusia yang paling kau murka ya Allah? Musa, aku murka pada orang yang padanya terhimpun 4 sifat. Dia sudah sombong, yang kedua kasar kata-katanya, yang ketiga lemah keyakinannya kepadaku, yang ketiga bakhil, kikir. Nah, itu Kang Rudi. Siap. Punten Pak Ustadz, boleh ya nambahin sedikit? Iya, boleh. Nah, ini kebetulan saya lagi buka nih surat As-Saff ya Pak. Betul. Saya baca ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, ini yang menarik buat saya yang ketiga nih Pak, ayat ketiga ya. Begitu murkanya Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini kan kaburo maktan, kemurkaan yang sangat besar. Nah, itu Pak Ustadz gimana ini yang Iya, termasuk jadi di situ? Jadi kesombongan, betul, orang berarti mengatakan kesombongan. sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Ya, betul. Mohon. Asbabul nuzul ayat ini ketika para orang munafikin yang mengatakan, mana perintah perang? Kok kan kita nggak ada perintah suruh perang, suruh apa? Ya kami diam aja di sini. Turunlah ayat untuk berperang, untuk berjihad. Tapi mereka yang meminta padahal mana ayat jihad, padahal sudah datang keterangannya untuk berjihad, tapi dia kembali tetap tidak berjihad. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar kesombongan di sisi Allah. Berarti Allah sangat murka lagi nih. Udah sombongnya besar banget orang yang mengatakan apa yang dia tidak perbuat. Tapi Ibu Bapak ini nggak boleh dijadikan ayat begini. Ibu Bapak belum bisa haji, anak menantu kaya raya. Terus Ibu Bapak nasehatin, Cep, Acep tos ayah rezeki, Acep haji atuh, haji. Nah ini nggak boleh dipakai ayat tadi. Nanti anaknya ngomong, oh Bapak nih sombong, Bapaknya belum haji, nyuruh saya haji. Nggak, kalau berdakwah menyampaikan saja. Kang Rudi misalkan belum bisa tahajud misal ini ya, tapi tahu tahajud itu bagus. Terus menyampaikan ke anak cucu, nah kalau bisa sholat malam, Bapak mah capek karena pekerjaan yang lembur, belum sempat, tapi Bapak tahu sholat malam itu bagus. Nah itu mah boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi yang masuk tadi ayat tadi itu yang kita bisa melakukannya, kita sudah bisa mengatakannya, tapi kemudian kita tidak melaksanakannya. Nah itu kaburo maktan. Seperti ayat yang asbabun nuzulnya kepada orang-orang munafik itu. Nuhun Kang Rudinya. Betul, nuhun Pak Ustadz. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai nampaknya resep ya. Kalau tidak dibatasi mungkin masih banyak yang ingin bertanya. Mudah-mudahan berarti kita nanti harus bertemu lagi ke depan Pak Kiai ini. Amin ya Allah. Setahun sekali cekap lah. Barokah. Insya Allah nanti Pak Ketua Pengelola nanti akan menjadwalkan ulang. Pak Kiai sebelum ditutup dibuka dengan doa, kebetulan hadir di dalam kesempatan ini Bapak Kepala Bidang P3TK. Kalau kami itu menyebutnya itu Bapak kami karena wasilah beliau barokah bisa berdiri. Nah, kalau tanpa beliau kayaknya nggak akan ada majelis barokah nih. Izin Pak Kabid untuk menyapa kita semua. Kebetulan hari ini bersama-sama dengan Majelis Asy-Syahid Pak Kepala Bidang. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka Pak Kabid, kalau ngadogikeun menyapa jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran tos biasa rurumpahun dina majelis barokah ieu mugia
Pak Kiai ya, di Pasihan Kesehatan Kegiatan. Amin, amin, amin. Nuhun Pak Kabid. Ditambih rezekina. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Naon atunya ada pilih boseneun amni abdi deui. Yang penting ada kita mencoba bagaimana visi unggul itu bisa dicapai melalui sumber daya manusia, baik pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Bandung atau di luar Kota Bandung dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan. Pendidikan dalam arti luas artinya tidak hanya perubahan perilaku, tidak hanya kecerdasan sosio-emosional, tetapi kecerdasan religius, kecerdasan moral, etika, dan sebagainya pun bagian dari penguatan seorang jati diri manusia pendidik untuk menjadi suri teladan. Saya sering mengatakan bahwa menjadi guru itu kan sebenarnya yang paling sulit itu menjadi seorang role model yang bisa diteladani secara paripurna, meskipun susah menjadi seorang guru yang paripurna. Ya, intelektualnya, kecerdasannya bagus, keterampilannya bagus, sikap attitude moralnya bagus, juga menjadi contoh bagi kesolehan dan peserta didiknya. Tadi Pak Kiai sudah menyampaikan bagaimana tawadu, istiqomah, kafah itu bagian dari kita terjun menjadi seorang guru. Karena kan seorang guru itu pekerjaan hati, tidak main-main Bapak Ibu. Sehingga harus mengistiqomahkan diri, harus selalu bertabayun diri, merefleksikan diri bahwa jati diri seorang guru memang tuntutannya dunia akhirat. Kemudian jangan berpikir bahwa itu mah ada urusan guru agama, ada guru PKN, guru olahraga tidak punya tanggung jawab nanti di akhirat kelak misalnya. Ya sama-sama lah namanya guru. Malah hanya kami mencoba memfasilitasi melalui Majelis Barokah ini, mudah-mudahan kekosongan relung hati, kekosongan dari ruang-ruang rohani kita isi melalui kegiatan di Majelis Barokah ini. Itu saja mungkin, sekali lagi apresiasi yang tinggi dan terima kasih dalam jalannya untuk para peserta yang hari ini ikut pengajian Majelis Barokah, khususon pada Bapak Kiai yang telah bisa hadir dan memberikan tausiah, memberikan ilmu di Majelis Barokah ini. Pak Kabid, terima kasih Pak. Ini Pak Kabid, ini ada Kang Ahmad nih, Ketua KONI Jabar, rutin beliau ini juga hadir di majelis kami Syahid. Kang Ahmad Saifuddin, Ketua KONI Jabar. Kapungkur sering Ahmad Damang. Alhamdulillah. Tangan Damang Kang Ahmad. Siap Kang. Ada ini juga. Ada sesuatu kami juga ini Pak Kabid Cempet ini siap. Majelis Hegar Mana sudah dianggap ibu juga ya, Ibunda buat Kang Emil sih ya, jadi sering. Mana masih ada nggak Bunda? Off cam. Cempet itu di Hegar Mana, hampir semua ustadz pasti. Pak Kiai pilih iya mak bisa di-share. Mohon gitu. Dan alhamdulillah majelis kami juga ini diikuti, ada yang jamaah dari Australia Pak Kabid, ada yang dari London, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Cililin, ada yang dari Jakarta gitu ya, alhamdulillah.
Nuhun, mangga. Ya, ternuhun Pak Kabid, Pak. mudah-mudahan sehat terus Pak Kabid ya. Amin. Ya, alhamdulillah closing statement dari Pak Kabid ya Pak Kiai. Mudah-mudahan acara ini ditutup dengan doa Pak Kiai, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la waladan illa aslahtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana, taqabbal minna hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kang Yudi mohon sebentar saya keikhlasan dari hadirin semua. Ini ada berita duka, saya punya ustadz di Indramayu dan ibunya telah berpulang ke rahmatullah tadi sore. Ibu Jamila 95 tahun. Mohon doa mudah-mudahan beliau digolongkan husnul khotimah dan menjadi ahli jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha ya Allah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'al qabraha ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khifatin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun Kang Yudi, Pak Ijang, hatur nuhun Pak Kabid, Pak Ilham, Pak dan semua hadirin jamaah dari Asyahid dari Barokah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai. Mohon maaf para jamaah sekalian, mungkin tadi ada bahasa Sunda ya, kayaknya yang dari luar negeri nggak ngerti bahasa Sunda ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan orang Sunda tapi ada di luar negeri gitu. Alhamdulillah jamaah sekalian, acara Majelis Taklim Barokah dan Asyahid malam hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua berada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita ketemu kembali di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat. Pak Kiai hatur nuhun. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan jamaah sekalian. Amin, amin. Sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Hatur nuhun sadayana, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.